Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal walimatu 'alal 'urfi mustahabbatun. Bermula ini suatu pasal menjelaskan tentang resepsi. Kalau orang kita sebut hajatan, lumrahnya hajatan. Walaupun orang Betawi dia menyebut keriaan. Keriaan, hajatan sama, beda tipis. Kalau hajatan berarti kita punya hajat, ya, punya maksud, punya tujuan, maka disebut dengan hajatan. Apa maksud kita? Entah menikahkan putri atau putra kita, entah hitam dan lain sebagainya, maka disebut hajatan. Keriaan juga sama, hanya bahasa yang dipakai itu lebih condong kepada ria, walaupun katanya beda. Pengen nyohor gitu. Kalau kita biasa-biasa aja, jangan sebut keriaan, nyebutnya hajatan. Tapi kalau kita pengen nyohor, kita ngawinin bocah, acaranya 3 hari 3 malam, bolehlah disebut keriaan. Malam pertama dangdut, umpama. Malam kedua wayang, malam ketiga sidahan. Nah, pokoknya 3 hari 3 malam loh. Nah, baru tuh urut disebut sebagai keriaan. Nah, kalau nggak ada apa-apa jangan sebut keriaan, sebut aja hajatan. Ya. Tendanya boleh minjem sama RT. Nah, masuk perangkatan bangku, meja, kan jangan sebut keriaan, sebutnya hajatan. Ya, karena kita biasa nggak pengen nyohor bahasa. Wal walimatu 'alal 'urfi mustahabbatun, dan bermula resepsi, ya bahasa kerennya. Resepsi atas suatu pernikahan mustahabbatun itu sangat dianjurkan. Ya. Nah, maka disebut di sini urus apa? Urus itu artinya pernikahan. Kalau kita punya anak perempuan, anak gadis, biar diketahui orang banyak, berarti kita kudu walimah, kudu hajatan. Kenapa? Karena hukum daripada kita merayakan proses pernikahan dengan hajatan itu sangat dianjurkan, mustahabbah. Ya, kenapa? Karena ini merupakan perintah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wal muradu biha ta'amun yutakhadhu lil ursi. Maksud daripada kata walimah, kan ada nama istilah walimah urs, walimah khitan gitu kan, walimah akikah, banyak tuh. Jadi dimaksud dengan kata walimah itu apa? Ta'amun yutakhadhu lil ursi, adalah sebuah makanan yang disediakan pada pesta pernikahan. Jadi disebut walimah. Kita datang, diundang karena anak kita nikah misal, maka kita undang orang, kita nyediain makan-makanan tuh. Apa kayak lauknya mah, yang penting ada makan. Maka makanan itu disebut dengan walimah. Jadi walimah itu ditunjukkan kepada makanannya, makanya disebut dengan walimah. Hajatan berarti kan kita kudu nyediain makan, namanya ngundang orang, ilok orang jauh-jauh datang ke rumah kita, cuman air segelas nggak disediain, kan disumpahin tadi tuh kapok gua gitu. Kondangan ke rumah si Anu, jangankan makan, minuman juga kagak disediain. Itu ada bahasa begitu, ya. Dan kita apalagi dari rumah belum makan ya. Padahal udah ngincer benar. Dari pagi bagian kita nggak usah makan, nggak usah sarapan. Nanti jam 10 jam 11 kita datang ke kondangan, makannya pasti enak. Wa qala Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, kayaknya susunya perlu diminum. Hodon.
Bentar ya. Sudah. Dicipin lah. Menurut Imam Syafi'i, asik. Tadi udah remang-remang begini kelihatannya. Tasdukul walimatu ala kulli da'watin li hadisi sururin. Nah, ini tambahan dari Imam Syafi'i belum menjelaskan bahwa yang dimaksud walimah itu mencakup atas semua undangan. Kenapa kok termasuk walimah itu adalah bagian daripada undang itu daripada walimah? Jadi kalau menurut Imam Syafi'i bukan terkait makanan doang di acara walimah itu, tetapi juga terkait dengan undangan. Artinya apa? Tuan rumah punya hajat, tuan rumah punya acara, tetapi kalau nggak ngundang kan namanya bukan ada acara. Makanan udah banyak, undangannya kagak ada. Makanya Imam Syafi'i meliput semua, termasuk di dalamnya adalah orang yang diundang. Kenapa? Lihat di si sururin, karena baru saja ia bergembira punya mantu baru, anaknya baru aja nikah, seneng. Makanan banyak, dari buahan, dari kue rupa-rupa, dari makan, tuh kan? Itu walimah tuh. Tetapi kata Imam Syafi'i, jangan makanan doang, orang juga kudu diundang. Tuh, maka kita kalau punya hajat, nanya RTT, itu di RT kita ada berapa orang, minta dong. Nah, datanya gitu kan biasanya. Tujuannya apa? Buat undang. Kenapa? Karena itu bagian daripada walimah, bagian daripada acara resepsi. Kita banyak makanan tapi nggak ngundang, ini salah juga. Berarti kalau kita punya hajat menikahkan anak kita kudu ngundang. Siapa yang diundang? Ya terserah siapa aja, orang yang dikenal, karib kerabatnya, saudaranya, tetangganya, dan lain sebagainya. Pokoknya diundang tuh. Karena bagian daripada walimah menurut Imam Syafi'i. Wa qalluha lil mukthiri syatun. Paling sedikitnya ketika seorang kaya, bahasa di sini lil mukthiri, bagi orang yang mampu, orang yang kaya. Maka paling sedikit ketika mengadakan acara hajatan, acara walimah itu syatun, dengan menyembelih 1 ekor kambing. Paling sedikit tuh. Kambing 1 ekor berapa karat? 3 juta. Umpama 3 juta. Kalau kambing kayaknya kecil, orang juga belum tentu pada doyan semua. Udah kita beliin ayam umpama 50 kilo, kan sama tuh kan banyak. Boleh nggak? Nggak ada masalah, silahkan. Apapun yang kita bisa beli. Maka dalam konteks di sini dijelaskan bahwa paling sedikit bagi siapa? Bagi orang yang mampu, orang yang kaya, itu ketika mengadakan acara walimah, acara hajatan, motong 1 ekor kambing. Apalagi kalau kita mampu 5 ekor sapi kita potong. Betul-betul pesta tuh. Bagi orang yang kaya. Mana dasarnya? Rasulullah sampaikan bahwa a'linun nikah walau bisyatin, kata baginda Nabi. Umumin pernikahan anak kamu yang baru saja nikah, undang orang lain-lain walau bisyatin, walaupun hanya memotong 1 ekor kambing. Karena apa? 1 ekor kambing ini adalah batasan terendah bagi orang yang mampu. Makanya dijelaskan di sini bahwa paling sedikit orang yang mampu, orang yang kaya itu dengan apa? Memotong 1 ekor kambing. Apalagi kalau kita, ayamnya jangan 50 kilo, sedikit, 1 kintal. Kan bagian biar kita yang pengen nyohor. Ayam 1 kintal umpama, daging 100 kilo umpama. Kan pengen nyohor, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Wayahnya hajatan mah, wayahnya kita kerian mah, nyohor dikit boleh. Walil mukilli ma tayassara, tetapi
disebutkan pula bahwa lil mukilli, bagi orang yang kecil-kecil, orang yang miskin, orang yang gak mampu, ya kayak kita dah. Kan kita kebanyakan orang gak mampu nih. Ya. Mampu apa gak mampu nih? Lihat kondisi kita lah. Apa batas minimalnya? Matayasaro, apa saja yang memudahkan kita. Boro-boro buat beli ayam, beli lauk, beli buah, nyewa tenda aja nggak gablek umpama. Bagaimana? Udah pakai tenda RT, meja, bangku dari RT. Selebihnya kita belanja seadanya lah, semampunya. Ayam 10 kilo umpama, 5 ekor misal, ya. Yang diundang 1 RW. Ya, cukup kan itu? Ini mah demo warga ya. Ya, hajatan minim mengundang orang banyak gitu kan, biar dapat untung gitu. Ya nggak begitu namanya orang hajatan mah, jangan berpikir untung rugi. Kan kita lagi syukuran, kita lagi hajatan. Nggak ada cerita orang hajatan untung. Ya mungkin ada, tetapi jangan niat seperti itu, jangan niat kita seperti usaha. Kalau kita mau cari untung, jualan. Beli ayam tuh 10 kilo, harga umpama 1 kilonya 20.000, berarti kan kalau 10 kilo 200.000, jual tuh. Jadi 400.000 untung, ya wajar. Kenapa? Karena jualan. Tetapi kalau kita berbicara ngomongin hajatan, ngomongin keriaan, walimah, acara kita punya, ngawinin anak kita, jangan hitung-hitungan nanti rugi kalau kita banyak-banyak. Jangan berpikir begitu. Tujuan kita mau pesta, tujuan kita mau hajatan, untung rugi urusan belakangan, yang penting bagaimana kita senang. Oh, sudah sukses kita menikahkan anak kita. Ya. Itu seperti itu. Jadi orang yang nggak mampu, orang yang miskin, minimal apa batasnya? Nggak ada batasnya. Apa saja semampu kita. Saya emang nggak mau besar-besar, mengundang tetangga aja deh, satu kampung umpama, 1 RT, nggak ada masalah. Yang penting habis nikah anak kita ini dikasih tahu nih, anak kita punya perawan, sekarang udah ada lakinya. Ketika dibawa kemana-mana udah tahu bahwa oh iya sih itu mau udah nikah, lakinya ono. Nah jelas tuh. Kalau nikahnya ngumpet-ngumpet, orang nggak dikasih tahu, begitu kelayaban, begitu keluyuran, dibonceng ke sono kemari, ditanya itu kok belum nikah udah dibawa kemana-mana, timbullah fitnah. Padahal sudah nikah. Maka seperti itu tujuan daripada kita merayakan, mengiklankan, mempromosikan atau ya menjelaskan kepada warga bahwa anak kita sudah nikah. Jadi tujuannya itu seperti itu. Wa anwa'uha kasiratun madhkuratun fil mutawwilat. Sedangkan macam-macam daripada walimah itu banyak di pembahasan kitab-kitab al-mutawwilat, pembahasan yang panjang syarahnya. Karena banyak. Kalau pernikahan itu disebut dengan walimatul urus, kan begitu bahasanya. Kalau hitan sunatan walimatul hitan, jadi bahasanya begitu. Nah, walimah ini adalah makanan pada saat pernikahan, itu disebut dengan walimah. Ada makanan pada saat khitan, namanya bukan walimah sebetulnya kalau khitan. Apa itu? Al-ghadirah. Itu makanan yang ada pada acara sunatan, namanya al-ghadirah. Kan kita bisa nyebut walimatul khitan, boleh nggak Ustaz? Boleh aja, nggak ada masalah. Kan walimah itu hajatan resepsi. Tapi lebih tepatnya adalah al-ghadirah, ghadiratul khitan. Jadi gitu, makanan yang disajikan pada saat khitan. Ya. Jadi seperti itu. Wal ijabatu ilaiha ai ila walimatil urus wajibatun. Dan ketika kita diundang dalam suatu acara resepsi pernikahan, kita datang, itu hukumnya adalah wajib. Ya.
Diundang nih ada pernikahan, ada hajatan, diundang. Datang nggak? Hadir nggak? Hadir, kudu. Kenapa? Karena hukumnya wajib ketika kita diundang. Karena salah satu daripada hak seorang muslim kepada muslim yang lain, faida da'aka falyastajib. Kalau kalian diundang, maka hendaklah kalian untuk mendatangi undangan tersebut. Ini undangan walimah, undangan pernikahan. Wajib tuh hukumnya. Tetapi kadang-kala sekarang mah orang nggak pilih-pilih, mau kenal nggak kenal, coba langsung minta data ke Pak RW, minta datanya dah. Rumahnya kita di Poncol sampai ujung sono, padahal kita nggak kenal, tulisnya diundang gitu kan. Nah ini kekeliruan kita. Yang maksud diundang ini biasanya siapa? Orang yang dikenal, baik itu tetangganya, sahabatnya, karib kerabatnya, ataupun kenalannya, itu baru diundang. Jadi yang masuk di sini adalah orang yang sudah kenal. Kalau nggak kenal diundang lah. Nanti begitu datang ini siapa kan begitu. Jadi harus ketika kita mengundang itu lihat-lihat, pilih-pilih. Ya bukan pilih-pilih orang kaya orang miskin gitu kan, tetapi yang kita undang adalah orang yang kita kenal. Jadi hukumnya wajib, fardu ain tuh. Wajib buat siapa? Buat kita yang diundang ketika ada keriaan atau hajatan. Fil asahi menurut pendapat yang sahih. Wala yajibul aklu minha fil asahi, tetapi ketika kita datang di acara pernikahan udah hadir nih. La yajibu fil akli, enggak ada kewajiban kita untuk makan. Artinya apa? Ada hidangan kita makan, kita kenyang, nggak usah makan. Ya pokoknya begitu kita datang mau makan mau enggak, yang penting hadir. Tuh, kenapa? Karena nggak ada kewajiban. Begitu kita datang undangan, kemudian kita wajib makan, umpama nggak ada kewajiban. Boleh makan, boleh nggak. Maka biasanya kalau bapak-bapak, kalau undangan itu datangnya habis maghrib atau habis isya. Tujuannya apa? Biar agak santai, agak senggang. Begitu mau nyendok nasi, kagak ada, udah gak kebagian, habis umpama. Boleh nggak makan? Nggak ada masalah, silakan. Karena hukum makannya nggak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib datangnya. Ammal ijabatu li ghairi walimatil aras min baqiyatil wala ini falaisat fardhu ain bal hiya sunnatun. Adapun selain undangan walimah, selain undangan pernikahan, dari undangan-undangan yang lain, nih, kalau pernikahan itu wajib kudu. Tetapi kalau selain undangan pernikahan, contoh hitanan misalkan ya, undangan acara akikah biasanya kan, acara gunting rambut, acara 7 bulan, itu kan undang tuh kita tuh. Maka falaisat fardu ain, maka itu bukan termasuk kategori fardu ain, bukan termasuk kategori wajib, bal hiya sunnatun, tetapi ia adalah hukumnya sunnah. Ada tetangga kita ngundang nih, ada acara gunting rambut, ada acara akikah, hadir nggak? Ya kalau kita sempat punya waktu hadir, datang. Tetapi ketika kita nggak bisa, nggak mau hadir juga nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena hukumnya adalah sunnah. Hitanan, sunatan diundang nggak hadir, umpama nggak ada masalah. Kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah ketika kita diundang, acara di situ adalah acara pernikahan. Jelas ya Pak? Waduh, kalau gitu bisa ngirit juga Ustaz. Ngiritnya apa? Kalau ada tetangga yang sunatan kita diundang nggak hadir, boleh dong. Ya nggak ada masalah, boleh, silahkan. Ya kalau kita nggak punya muka, kalau kita nggak malu, ya mau tetangga samping rumah kita diundang nggak datang kan gitu. Karena hukumnya sunnah. Mau datang bagus, nggak datang juga nggak dosa. Ya. Wa innama tajibu ijabatu da'wati li walimatil ursi au tusannu li ghairiha
bahwa sesungguhnya di sini dijelaskan kewajiban kita hadir mendatangi undangan acara pernikahan, acara resepsi pernikahan, walimatul oros, autusan nuli goiriha, atau mendatangi undangan yang sunnah. Apa itu undangan sunnah? Undangan hajatan sunat, undangan akikah, undangan gunting rambut, itu sunnah tuh ya. Kita datang nih di acara undangan sunnah tersebut, ataupun kita mendatangi acara yang pernikahan, maka dijelaskan bahwa bisyarti dengan syarat alla yahussodai al-agniya bida'watin. Syarat pertama apa? Bahwa orang yang undang itu tidak mengkhususkan kepada orang yang kaya saja yang diundang. Ini diponcolnya dipilihin karena dia merasa orang terpandang, umpama orang kaya atau orang-orang yang punya nama deh, orang yang terkenal dipilihin. Tetangga sebelah nggak diundang, yang sebelah sana diundang, dipilihin tuh. Kenapa? Karena dia tahu, oh ini orang kaya, oh ini mah orang punya kedudukan jabatan. Maka kalau undangnya pilih-pilih seperti ini, yang undang hanya orang-orang kaya saja, maka nggak ada masalah, kita nggak datang pun. Kenapa nggak datang? Karena memang undangnya hanya orang-orang kaya saja. Tetapi yang diwajibkan bahwa bal yad'uhum wal fuqara, tetapi dia diharuskan mengundang orang kaya ataupun orang miskin. Tuh, tanpa peduli. Semua orang yang diponcol ini kita undang, yang kaya, yang miskin, yang punya utang ataupun kagak, pokoknya diundang. Nah, kalau merata kayak begitu undangannya, baru kita wajib datang. Tapi kalau undangnya hanya beberapa orang saja, dipilih-pilih, maka kita nggak ada kewajiban datang. Boleh nggak datang tuh? Ya. Jadi kalau kita bagi undangan harus rata. Rumahnya bagus, rumahnya jelek, punya utang, nggak punya utang, pokoknya kita undang. Ya. Jadi biar merata. Itu tuh. Wa ayyadawahum fil yaumil awwali. Kemudian orang tersebut yang mengundang tadi mengundangnya pada hari pertama. Artinya apa? Jadi contoh dia bikin undangan hari pertama buat orang kaya, nih bagian orang miskin hari kedua. Tuh, nggak boleh begitu. Kalau dia undang semua hari pertama doang. Bagian yang hari mangkatan orang miskin, hari hanya orang kaya. Nah ini nih kayak gini nggak boleh nih. Kita artinya bukan nggak boleh, kita boleh nggak datang. Kalau kayak seperti itu. Kalau dia undangnya hari Minggu semua. Nggak boleh dibedakan, orang kampung hari Sabtu, orang kota, orang kaya hari Minggu, bisa umpama kayak gini. Itu yang namanya ngundang sebetulnya hak daripada sahibul bait. Dia mau ngundang kayak gimana silakan, dia punya hak. Tetapi kita yang diundang, kalau seperti itu, orang miskin hari Sabtu pas mangkat, orang kaya hari Minggu umpama, maka kita nggak datang juga nggak ada masalah. Ya. Jadi harus sama ketika ngundang. Fa'in awalam salasata ayamin lam tajibil ijabatu fil yaumil bal tustahab. Jika sekiranya sehingga kalau yang punya hajat ini mengadakan acaranya 3 hari 3 malam, nyohor kan tadi tuh, boleh nggak ada masalah. Mau seminggu juga boleh, ya. Nah ini yang diomongin 3 hari 3 malam nih. Karena orang nyohor, dia punya nama, yang lain kagak punya nama, dia doang punya nama. Maka ketika dia mengadakan seperti itu, lam tajibil ijabatu fil yaumil tsani, kita udah datang nih di hari pertama.
maka nggak ada kewajiban kita datang di hari kedua. Ya, bal akan tetapi tustahabun, cukup disunahkan saja. Jadi datangnya di hari pertama aja, wajibnya tuh datang kita hari pertama. Hari kedua ya sunnah. Ya, abong dia kerian 3 hari 3 malam kita datang hajatan dengan kondangan 3 kali. Allah, ya. Ya. Makanya karena apa? Karena berarti nyohor banget nih. Yang namanya walimah kan makanan. Mau nggak mau sebetulnya yang namanya orang punya hajat, keriaan, ya, dia harus menyiapkan makanan dari pagi hari Minggu sampai malam tuh. Harus cukup tuh kalau bisa. Ya. Kalau nggak ada makanan namanya bukan walimah. Jadi yang disebut walimah, pesta itu adalah ketika si orang yang punya hajat yang ngundang menyediakan makanan dan makanan itu cukup. Maka kita apa namanya? Kita hitung-hitung. Kan kalau orang-orang mah yang di gedung-gedung kan dihitung tuh. Undangan berapa? Undangan katakanlah 1000. 1000 kali 2. Nah, itu kan 2 pasti kan? Dia suami istri, anggaplah begitu. 1000 kali 2 udah berapa? 2000. Berarti mau nggak mau dia harus nyiapin makanan buat 2000 porsi, 2000 orang. Begitu hitungannya. Kalau gedung-gedung. Kenapa? Karena udah dicak-cak tuh. Agar apa? Agar mereka ya nggak kehabisan. Walaupun kadang-kala yang emang niat dari rumah kagak makan mah udah ngancem betul itu. Ada daging dia comot, ada ayam dia ambil gitu kan, ada sop dia ambil. Belum kenyang juga ada bakso dia makan. Wah, itu kan bagian yang terakhir yang belakangan datangnya. Udah tinggal tulang-tulangnya doang, nggak kebagian. Boleh nggak usah makan banyak begitu kalau kita ngadain undangan. Gak ada masalah kalau perutnya kosong mah. Kalau perut kita model rantang nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ya kita sebagai tamu wajib datang sebagai undangan, dan sebagai tamu berarti kita disediakan makan sepuas kita. Kenapa? Karena kita sudah diperbolehkan, diikhlaskan. Karena apa? Rasulullah SAW melarang bagi siapapun orang yang makan tanpa seizin. Kalau kita datang, ya berarti sesuatu sudah diizin. Tetapi ada orang yang juga punya prinsip, saya mah nggak diundang, nggak mau datang, ya nggak begitu juga. Terkadang begini, namanya orang yang mau punya hajat, sebulan itu udah pusing, mikirin belanja makanan, mikirin tenda, mikirin panggung, semua dipikirin kan. Kemudian kita sahabat dekatnya nggak diundang umpama, datang nggak kira-kira Pak? Nggak diundang, datang nggak? Kalau sekiranya kita mau datang boleh nggak? Kalau begitu, ada yang mengatakan, nggak boleh, kita nggak diundang di acara, nggak boleh datang. Ada yang berpendapat seperti itu, ya nggak begitu juga. Kalau kita sudah akrab, sudah datang, sudah kenal gitu kan, maka walaupun nggak diundang datang boleh, nggak boleh, nggak ada masalah, datang aja. Kalau kemudian ketika kita assalamualaikum dan si yang punya rumahnya, yang punya hajatnya nggak roman mukanya cemberut, udah balik lagi. Berarti yang betul-betul nggak ngundang kita gitu kan? Karena pokoknya awal entah sebel entah apa, dia punya utang itu kan, ngapain ngundang dia, bayar aja lama umpama itu kan, cemberut roman mukanya. Kita assalamualaikum nggak disautin, udah balik lagi. Kenapa? Karena si tuan rumah tidak mengizinkan kita untuk masuk, apalagi sampai makan, haram bagi kita buat makan. Tapi begitu kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah, alhamdulillah, datang, mohon maaf banget gitu kan, kata tuan rumah, saya kelupaan nggak ngundang, udah nggak apa-apa gitu, masuk, silakan makan. Nah, kalau kayak gitu boleh. Kenapa? Ya, karena udah diizinin tuh sama yang punya rumah, sama yang sahibul bait. Tapi kalau saya bilang tadi roman mukanya
asem gitu kan, cemberut, ya nggak diladenin, ya udah mending kita pulang gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak ngizinin kita untuk masuk, nggak ngizinin untuk makan di tempat dia walimah tersebut. Haram bagi kita untuk makan. Jadi ada kemungkinan tuh kalau kita jadi teman dekat banget nggak diundang, kita datang aja boleh nggak? Ya silakan, lihat kondisi dia. Bisa kemungkinan dia itu lupa undang kita. Yang kedua bisa kemungkinan juga memang ya dia nggak mau undang kita, ada seperti itu. Ya, dia saya bisa lupa. Ya. Kalau kita nggak akrab banget ya nggak diundang bisa juga, ya nggak ada masalah kita nggak datang juga. Waktu kerau fil yaumin talis, dia ngadain resepsi, ngadain walimahnya tuh 3 hari 3 malam. Malah hari pertama kewajiban kita datang, kedua mau datang monggo, nggak datang juga nggak ada masalah. Tetapi ketika di hari ketiga, maka hukumnya tukrahu fil yaumis salis, dimakruhkan kita datang di hari ketiga tuh. Bukan olok doang sama duit, tapi juga kita kena hukum makruh kalau kita sampai datang di hari yang ketiga. Ya. Pembagian suruti madhuratun fil qawilat, dan pembahasan yang lain terkait dengan undangan juga dibahas pada kitab-kitab buku-buku yang panjang pembahasannya. Jadi hukumnya adalah wajib bagi siapa? Bagi orang yang diundang. Illa min udhrin, kecuali kalau ada uzur. Contoh, ketika diundang, ya insya Allah datang gitu kan. Undangan langsung pakai kertas undangan. Kalau sekarang mah biar nggak olok pakai WA gitu kan, dikirim di grup, dikirim secara pribadi gitu kan. Insya Allah hadir, mudah-mudahan sehat. Ketika pas hari H, kondisinya ada uzur. Mani'in minal ijabati lil walimati, yang hal tersebut bisa mencegah dia untuk mendatangi undangan tersebut. Apa? Sakit tiba-tiba. Pas harinya sakit dia udah gak bisa datang, nggak ngabarin nggak apa, pokoknya sakit. Atau karena pergi keluar kota sehingga nggak bisa datang. Tuh, ini kan namanya ada uzur. Nggak ada masalah, uzurnya uzur syar'i, jangan dibuat-buat gitu kan. Ka'ayakuna fi mawdi'i da'wati man yata'adza bihil mad'u. Nah, atau kalau contoh di sini seperti di tempat undangan tersebut ada seseorang yang bisa menyakiti kita, bisa membunuh kita. Wah, ketika kita mau datang ternyata ada musuh kita di sana. Kalau saya datang nanti bisa mati, dibunuh di sana. Contoh. Maka hal seperti itu namanya ada uzur. Ya. Ataupun aula yaliku bihi majalisatahu, ataupun tidak layak, tidak pantas tempat yang memang kita datangi. Isinya apa? Isinya pas di sana pesta. Pestanya apa? Pestanya minumannya ada bir misalnya. Tuh di undangan kasih setiap orang datang mejanya minumannya ada bir gitu kan. Ada anggur gitu kan. Anggur bukan buah gitu. Anggur minuman gitu kan. Ada topi miring, ada makanan-makanan yang haram disediakan. Nah itu kan gak pantas buat kita datang tuh. Ada apa lagi? Ada banyak kemaksiatan misalnya. Pokoknya yang sekiranya gak pantas bolehlah kita gak datang. Ya, itu merupakan bagian daripada uzur kita. Tetapi kalau kita masih biasa normal, mau gak mau kita harus datang. Ya, tapi kalau kita sakit, kemudian kita ada keperluan lain, ada pergi, nah itu namanya uzur. Sehingga apa? Sehingga kita datang. Sehingga enggak kita datang. Ya. Kenapa? Karena itu bagian daripada uzur. Tetapi kalau enggak ada, normal biasa saja, maka kita wajib harus datang di undangan tersebut. Makanya kita lihat nih kaitan dengan undangan, kaitan dengan ini.
Jadi kalau kita ada hajatan walimah mah wajib hukumnya ketika kita diundang. Tapi selain itu hukumnya adalah sunnah. Kalau undangan selain hajatan pernikahan itu sunnah kita datang. Ini udah jam 7:10 belum ada nih. Hah? Jam 7:13 Isyanya. Oh ya betul dikit lagi. 4 menit lagi, 5 menit lagi lah kurang lebih ya. Berkaitan dengan undangan seperti itu, maka hadirin jemaah sekalian bahwa walimah ya kita punya anak perempuan mau dihajatin silakan, punya anak laki-laki juga mau istilahnya ada ngunduh mantu bahasa di sini ya, silakan juga. Kenapa? Karena itu sangat dianjurkan. Kita punya anak laki umpama besan kita dari Bandung, besan kita Sukabumi kan jauh, nggak mungkin dong orang pada kondangan ke sana. Nah kita buatlah acara di sini hajatan, acara walimah, unduh mantu, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Silakan. Ya. Silakan. Kenapa? Karena merayakan sebuah pernikahan hukumnya sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan agar orang tahu bahwa kita sudah nikah, kita sudah halal, kita sudah punya pasangan. Jangan sampai kemudian tidak hajatin dan orang sehingga pada curiga kepada kita ya, berkaitan dengan itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau bertanya, mohon waktu berapa?